Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya ke dalam fungsi-fungsi manajemen yang keempat ya, yaitu pengendalian. Nah, di sini fungsi terakhir manajemen yang memang harus dilakukan oleh manajer ya, yaitu pengendalian ini ya. Pengendalian merupakan aktivitas untuk menentukan, mengkoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hal yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, jadi pada setiap tahap kegiatan itu perlu dilakukan adanya pengendalian gitu agar bisa lebih cepat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan begitu. Nah, proses pengendalian ini mencatat setiap perkembangan ke arah tujuan pokok perusahaan, juga sasaran serta metode pencapaiannya yang memungkinkan manajer mengenal atau mengetahui lebih dulu gitu ya bila terdapat penyimpangan begitu. Nah, karenanya pengendalian ini berkaitan erat dengan perencanaan gitu ya. Jadi perencanaan ini kan mengidentifikasi komitmen-komitmen terhadap hasil-hasil yang diinginkan di masa yang akan datang gitu, sehingga cakupannya itu sangat erat sekali antara perencanaan dengan pengendalian gitu ya. Oke, nah di sini ada langkah-langkah proses pengendalian. Pengendalian ini yang pertama adalah menetapkan standar dan metode. Nah, jadi langkah ini untuk mengukur prestasi, misalnya itu berapa target atau tujuan produksi dan penjualan yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah mengukur prestasi kerja ya, mengukur prestasi kerja. Nah, pelaksanaan langkah kedua ini merupakan proses yang berkesinambungan secara berulang-ulang gitu, dan frekuensinya itu tergantung pada jenis aktivitasnya begitu ya. Nah, pengukuran prestasi kerja ini juga sedapat mungkin dilakukan dengan segera gitu agar tindak lanjutnya itu bisa dilaksanakan dengan segera pula gitu ya. Dalam artian memang mengukur prestasi kerja ini kita harus terus dilakukan gitu ya, tadi secara berkesinambungan gitu, kemudian frekuensinya juga tergantung dengan aktivitas yang sedang dijalankan gitu. Nah, kemudian langkah proses pengendalian yang ketiga itu adalah menentukan apakah prestasi kerja telah memenuhi standar gitu ya. Nah, ini langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari langkah yang mengukur prestasi kerja ya, yaitu membandingkan antara langkah pertama dengan langkah yang kedua juga gitu ya. Jadi intinya menentukan apakah prestasi kerja ini memenuhi standar atau tidak gitu. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah mengambil tindakan koreksi. Nah, ini tindakan koreksi diperlukan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya ya. Misalnya, mengadakan beberapa perubahan terhadap aktivitas organisasi atau standar yang memang sudah ditentukan gitu. Nah, itu harus ada tindakan koreksi gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah proses pengendalian ya. Sekali lagi, untuk pengendalian ini step terakhir di mana memang antara faktor-faktor produksi yang satu dengan yang lainnya itu sangat berkesinambungan atau masih berkaitan gitu, terutama tadi ya dengan proses perencanaan.